Kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga ya, jangan lupa. Jadi tinggal 1 minggu lagi. Jadi kita akan menyambut perayaan kedatangan Tuhan Yesus. Kebaktian Betarea ini nanti akan dibawakan oleh Pendeta Lina dengan judul Tuhan Memberi Anugerah. Sebagai lagu pembuka, kami undang Opa Oma bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bait kedua. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kami persilakan. Bapak Ibu, Opa Oma, kebaktian kita pada hari ini dalam minggu Advent yang ketiga, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Ya, silakan duduk, Pak Oma. Sebagai nats pembuka diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Ini adalah ayat termasuk ayat favorit kami sekeluarga karena sering kami dan saya dan istri itu sering mengajarkan anak-anak perintah seperti ini. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan ada ayat tambahannya juga, itu buat para orang tua ya, mengajarkan anak-anaknya secara berulang-ulang, baik dalam kondisi duduk, terus apalagi berbaring, dalam perjalanan, bangun, dan juga kita harus diingatkan memakai tanda pada lengan, terus lambang di dahi, terus di pintu gerbang, pintu rumah, pintu gerbang. Jadi selalu mengingatkan. Nah, dengan ayat ini saya ya sering ngedengar dan ya tergerak hati saya.
hati kami berdua ya, untuk mengajarkan anak-anak terus ya baca-baca firman ya. Begitu juga ya kami berdua orang tua. Oke. Untuk itu kita menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bait kedua. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan geluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, lagu ini saya pernah dengar nih ceritanya dari ada pengarangnya adalah berkebangsaan Amerika kalau nggak salah, namanya siapa, Ira Forest Canfield. Itu dia seorang ya pendeta, komposer juga ya, nyanyi. Itu pernah didiagnosis itu kena kanker otak yang sangat berat, yang berbahaya. Ini tadi sarapan apa? Karena mengalami hal-hal itu dia berdoa terus pasrah. Menurut dokter sih umurnya nggak sampai 2-3 tahun. Tekun dalam doa luar biasa. Sampai-sampai ya Tuhan memberikan umur yang lebih panjang. Dia bertahan sampai kalau nggak salah sampai 8 tahun. Jadi 17 tahun setelah kena vonis kanker ini, luar biasa. Ya, lagu ini ya saya juga mengimani ya, mempercayai bahwa Tuhan itu akan pegang hari esok kami. Ya waktu itu juga kami berdua juga bergumul kehidupan suami istri ya, karena waktu itu baru-baru juga banyak percekcokan ya, pertengkaran. Baru juga setahun udah, maaf ini sering konseling. Waktu itu saya sering konseling dengan Pak Ras.
Bu Ani, sampai-sampai ke rumahnya yang di Mangga Besar ya, seberangnya Husada. Terus sampai apa ya, ada puluhan kali saya sering, tapi puji Tuhan ya, Pak Ras dan Bu Ani menyambut kami berdua. Ya, sampai-sampai ya pernah lagi makan kita datang ya, dia tawarin makan ya, kita makan dan nggak enak soalnya ditawar-tawar. Jadi makan sama-sama. Iya. Sampai-sampai ya sambutannya luar biasa ya, sebagai kepanjangan tangan Tuhan ya, Pak Ras dan Bu Ani buat kami sekeluarga. Begitu banyak cucuran air mata. Nah ini adalah lagu yang ya sering kami lihat ya. Waktu itu ada kebaktian emeritus, Pak Ras nyanyi ini ya, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, aku anakmu. Denganmu Tuhanku satu penuh. Mari kita berdoa, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa kami dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam tingkah laku kami yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Tuhan mengetahui segala dosa kami yang tersembunyi sekalipun. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Tuhan sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahkan hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Pujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan lagu Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Baik, hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya.
semakin kau tegar. Berita anugerah pada minggu pagi ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Terima kasih. Jadi kitab Filipi ini adalah buku dari yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi di penjara. Kitab ini termasuk unik. Saya pernah dengar dari siapa ya? Banyak dari pembicara penjara. Terakhir dari Pak William Gunawan. Ini adalah buku The Book of Joy, buku tentang sukacita. Karena kata-kata sukacita itu yang paling banyak di buku di kitab-kitab itu adalah di kitab Filipi. Ada 16 kalau nggak salah, 16 kata sukacita di dalam kitab Filipi. Ya, jadi bersukacitalah. Seperti kondisi Paulus, Rasul Paulus waktu di Filipi itu dalam kondisi di penjara. Jadi luar biasa, di dalam penjara bisa bersukacita. Wah, itu luar biasa. Dan juga saat itu Pak William pernah cerita bahwa orang bersukacita itu pernah disurvei itu kalau biasanya umumnya itu orang kalau punya punya uang. itu biasanya orang bersukacita itu gampang, hanya punya uang. Kemudian kalau anak-anak milenial itu bersukacita kalau followernya banyak. Kalau saya sih nggak peduli follower kalau udah tua. Follower apa itu? Kalau anak-anak muda itu sangat ngelihat itu followernya. Ada berapa ini? Wah, kalau followernya ada puluhan juta gitu senang. Luar biasa. Ya, ratusan ribu ya udah senang ya, apalagi jutaan. Tapi ternyata di dunia ini yang followernya banyak juga hidupnya sedih. Ya banyak ya artis-artis. Terakhir ini siapa ini? Katanya dia cerita bintang sepak bola. Ronaldo itu followernya sampai ada 300-an juta. Tapi terakhir dia maaf ya main sepak bolanya agak kurang. Di MU nggak diperpanjang lagi, dibuang ke klub Arab katanya. Saya juga nggak terlalu ngikutin ya cerita dari Pak William Gunawan. Ya, jadi follower banyak juga nggak bersukacita, bisa aja. Terus ada lagi menurut survei kalau namanya tambah panjang, ya ada gelar-gelarnya, sarjana lah, master kungfu lah, apalah gitu ya, PhD lah, dokter lah, apalah. Itu makin bersukacita, ternyata enggak ya. Yang luar biasa adalah sukacita di dalam Tuhan ya. Itu yang bertahan dalam kondisi apapun juga. Ya, contohnya ya Rasul Paulus itu. Oke, dalam menyambut kita menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita ulangin refrennya sekali lagi. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu sungguh cukup bagi setiap kami. Karena anugerah-Mu kami bisa tetap terus bersuka cita. Karena kami sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Karena kami sudah mendapat keselamatan di dalam Tuhan. Karena kami boleh melihat Tuhan terus menjaga dan memelihara kami, baik ketika kami masih kuat dan sehat, maupun ketika kami sedang lemah dan sakit. Tuhan, Engkau begitu setia. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau senantiasa menopang kami, menolong kami, dan kami bersyukur untuk setiap teman, anak, saudara, kerabat, sahabat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Yang lewat kehadiran mereka, kami juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan beri kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan berkata-kata kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca dapat kami mengerti. Dan biarlah ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu, hati kami boleh dilingkupi dengan sukacita. Dan biarlah kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau kami lakukan. Kami serahkan doa-doa kami kepada-Mu ya Allah, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, kita mau buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Sudah dapat semuanya? Bapak Ibu, Opa Oma? Nah, oke ya, gampang ya nyari Injil Lukas ya, kita sering baca ya kalau kitab Injil ini ya. Saya bacakan pelan-pelan. Bapak Ibu, Opa Oma bisa lihat di Alkitabnya masing-masing dan juga mengikuti pembacaannya dalam hati ya. Demikian bunyinya firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 ayat 26 ya. Dari ayat 26 ya, pasal 1 ya.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ya, Bapak Ibu, Opa Oma, kalau kita bilang dikasih anugerah sama Tuhan, apaan sih kira-kira yang dikasih sama kita, yang kita sebut anugerah? Apa kayak tadi Korusmin bilang ya, dikasih banyak harta, anugerah bukan? Anugerah gitu kan. Dikasih badan sehat, anugerah. Dikasih umur panjang, anugerah gitu ya. Dikasih anak cucu banyak, anugerah. Dikasih tempat tinggal yang nyaman, anugerah ya. Kalau kita bilang dikasih anugerah, seringkali yang di pikiran kita itu anugerah itu sama dengan berkat gitu kan ya. Pokoknya semua berkat, semua yang baik, itulah yang kita bilang itu anugerah. Kalau misalnya nih ya, dikasih umur panjang, tapi kok sakit terus nih kaki, nih pinggang, nih kepala, nih punggung gitu ya. Anugerah bukan tuh? Aduh Tuhan, ini anugerah apa hukuman, kita bilang ya. Dikasih umurnya panjang, anaknya banyak, tapi anaknya bikin
ngelus dada terus. Ya, berantem terus sama istrinya, ya. Nggak mau kerja. Atau mungkin apa? Kerja sih kerja, tapi suka judi. Habis terus hasil kerjanya. Orang tua yang ngelihat kayak gitu, aduh, anugerah atau bukan tuh? Kalau hidupnya penuh kesusahan. Aduh, masa sih yang susah-susah begitu anugerah ya? Dikasih sakit, dikasih susah, dikasih kerjaan, kerja terus. Dari muda kerja, sampai udah tua kerja juga. Masih terus aja bikin kue, Tante Engni ya. Bikin kue terus gitu kan. Masih terus jualan. Kapan saya istirahatnya? Ya, dikasih kerjaan sampai begitu melelahkan badan. Anugerah bukan? Anugerah. Ya. Nah, jadi dikasih tugas juga misalnya ya. Suruh nih melayani opa oma nih yang ada di sini nih, gitu ya. Ada yang ceria, kalau dikunjungin, kalau ditelepon, wah ceria banget. Ada juga yang kalau ditanya selalu maunya ceritanya sedih terus gitu ya. Mengeluh. Ada yang kayak gitu, ada. Ya, kita memang banyak merasakan berbagai macam perasaan ya. Nah, ngurusin opa oma susah apa enggak? Anugerah atau bukan? Gitu ya. Nah, seringkali kita membedakannya, anugerah itu identik sama berkat. Semua yang baik-baik itu anugerah. Kalau yang susah-susah, yang gak enak, yang berat, yang bikin capek hati gitu ya, itu namanya hukuman katanya ya, bukan anugerah. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama lihat ya, sebenarnya yang disebut anugerah itu apa sih? Nah, dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, dikatakan ada satu orang perempuan yang masih perawan yang bernama Maria. Dia mendapat kasih karunia. Dia mendapat anugerah dari Tuhan. Ya, anugerahnya apa? Wah, kata Tuhan dari sejak zaman dulu, nanti ya umat manusia akan saya kasih juru selamat, Mesias, Raja yang akan datang. Itu janjinya udah lama sekali disampaikan. Tapi belum diwujud-wujudin. Sudah berapa generasi lewat, itu juru selamat Mesias tuh belum datang-datang. Pas zamannya Maria hidup, firman Tuhan lewat seorang malaikat yang bernama Gabriel disampaikan kepada Maria. Maria, kamu dapat kasih karunia dari Tuhan. Kamu akan mengandung. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamakan dia Yesus yang artinya juru selamat. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dialah yang nanti akan jadi raja. Dialah sang Mesias yang dijanjikan Allah. Waduh, waktu dengar kayak gitu, jangan berpikir bahwa Maria itu orang yang tinggalnya di rumah mewah. Ya. Dari keluarga yang mungkin enak aja. Noni-noni lah gitu ya. Bukan. Dia adalah seorang perawan yang tinggal di kota bernama Nazaret. Di kota Galilea yang bernama Nazaret. Walaupun di situ disebutkan dengan kata kota, sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, itu tuh bukan kota dengan bangunan-bangunan yang megah. Mungkin lebih tepat, lebih seperti perkampungan. Ya. Sebuah kampung kecil. Penduduknya enggak terlalu banyak. 400 orang sampai 500 orang katanya ya.
Dan hasil penemuan arkeologi bilang di situ mah nggak ada bangunan tinggi-tinggi, nggak ada tembok yang tebal-tebal katanya ya. Jadi artinya apa? Artinya Nazaret itu bukan kota dengan dinding apa tuh tembok pelindungnya gitu kan. Itu tuh bener-bener cuma perkampungan yang sederhana. Bekas-bekas rumah yang ada di sana tuh cuma rumah kira-kira dengan 2 kamar gitu ya. Nggak ada ditemukan genteng-genteng, keramik-keramik, nggak ada tuh di hasil galiannya ya. Artinya apa? Mungkin yang tinggal di situ rumahnya atapnya itu bukan atap dari keramik, mungkin bukan atap dari beton ya, mungkin atapnya cuma ya benar-benar pakai atap tuh ya. Kalau rumah-rumah yang di kampung, nah kira-kira kayak gitulah ya. Jadi pekerjaan mereka dikatakan kebanyakan itu beternak, bertani, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, untuk bayar pajak kepada pemerintah yang menjajah mereka gitu ya. Jadi tuh pas-pasan lah gitu kan. Nah jadi di sini Maria ini orang yang kayak gimana kira-kira ya, perempuan desa. Dengan segala kesederhanaannya, taunya bekerja ya menjaga atau membantu orang tuanya mungkin gitu ya, mengurus rumah dan sebagainya. Nah tetapi Maria ini dapat firman Tuhan. Dan kata malaikat dia akan dapat anugerah. Dan anugerahnya itu dia akan mengandung. Dan dia akan mengandung, dan yang dikandung ini bukan anak sembarangan dan bukan sembarangan anak gitu ya. Tapi ini adalah anak Allah. Waduh, kalau ngelihat itu rasanya gimana tuh Bapak Ibu? Wah luar biasa. Beneran gitu ya. Mungkin rasanya anak Allah lewat rahim saya gitu ya. Kok bisa? Nah, Maria cuma bertanyanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Siapa saya? Saya belum bersuami. Ya karena memang anak Allah itu bukan anak yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan. Anak Allah itu ya anak yang akan dikandung oleh karena Allah memberikan anugerah kepadanya. Maka kalau melihat itu anugerah apa enggak tuh, dia dapat anugerah, dapat kasih karunia? Iya. Kalau secara ngebayangin ini ya, wih betapa terhormatnya jadi ibunya juru selamat. Mulia banget kan? Dipilih Allah untuk menjadi cara Allah datang ke dalam dunia. Dijadikan rahimnya itu sebagai tempat di mana Allah datang ke dalam dunia. Itu tuh pekerjaan yang luar biasa, yang sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel begitu lama. Maka kalau ngelihat itu tuh lihatnya, aduh anugerahnya hebat banget, luar biasa. Aduh saya siapa dapat kepercayaan kayak begitu gitu ya. Terhormat, iya. Kan ada nyanyiannya ya. Semua orang akan menyebut aku bahagia. Kenapa? Karena aku dipakai Allah sedemikian rupa. Bahagia. Kalau ngelihat kemuliaannya bahagia. Rasanya kebayangnya anugerah, kasih karunia. Tapi Bapak Ibu Poma, kalau ngelihat konsekuensinya, nah itu sebenarnya mengerikan. Sesuatu yang berat sekali harus dipikul oleh Maria. Apa itu sesuatu yang beratnya? Beratlah hamil 9 bulan. Enggak, bukan masalah itu kalau ibu-ibu di sini ya. Hamil 9 bulan udah biasa gitu kan ya. Seberat-beratnya bawa bayi. Wah, ada sampai anaknya 12, ada sampai anaknya 5, 6 gitu kan. Udah biasa. Ya. Bukan itu yang paling berat. Yang paling berat adalah yang pertama, bagaimana mungkin saya hamil kalau saya nggak ada suami? Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, kalau di tengah-tengah masyarakat kita ada orang hamil tanpa suami, diapain kira-kira?
Diomongin, paling berat diomongin ya. Paling banter diomongin. Kalau orang ngomongin sebosennya, udah capek ngomong juga dia berhenti. Tapi kalau di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, perempuan yang hamil duluan tanpa suami, itu dianggap sebagai perempuan sundal. Perempuan yang amoral. Perempuan yang tidak punya akhlak katanya gitu ya. Nah maka apa yang harus dilakukan dengan dia? Dia harus dihukum. Dihukum mati. Orang yang kedapatan berzina aja kan di zaman Tuhan Yesus langsung diseret ya kan. Suruh lemparin batu. Semua orang lemparin batu sampai dia mati. Gitu kan. Itu baru ketahuan berzina. Kalau ketahuan dia udah hamil gitu kan. Tanpa suami. Wah itu bakalan berat. Dia memang ada tunangan. Tapi gimana ngomongnya sama tunangannya? Sup, saya hamil. Loh kok bisa? Ya kan? Dipercaya nggak? Kalau diceraikan, diputusin, dibatalin pertunangannya, gimana? Wah, ini masalahnya ribet, ruwet. Gimana ngomong sama Yusuf? Gimana ngomong sama orang tua? Gimana ngomong sama masyarakat? Gimana nantinya? Gitu ya. Rasanya tuh udah kebayang susahnya, rumitnya. Dan itu yang terjadi. Nah kalau ngelihat susahnya, rumitnya, kira-kira itu anugerah atau bukan? Bapak Ibu, anugerah itu utuh, satu. Kadang-kadang di dalam anugerah itu kita melihat ada berkatnya. Tapi juga ada tanggung jawabnya, ada kesusahannya. Dan ini gak bisa dipisahkan. Sama-sama gitu ya. Jalan sama-sama utuh. Ada yang baiknya, ada yang beratnya. Maka ketika Maria dikasih anugerah, betul dia dikasih kehormatan sama Tuhan, dipakai Tuhan jadi tempat untuk Tuhan datang ke dalam dunia. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Tapi untuk dipakai Tuhan, dia harus memberi dirinya. Dia harus siap sedia mengorbankan masa depannya. Siap sedia, bahkan harus siap sedia kehilangan nyawanya. Walaupun ya gak mungkin lah dia mati. Kan dia sedang mengandung anaknya Allah gitu kan. Anak Allah, kalau dia mati nanti gak jadi lahir dong ya kan. Pasti Allah akan jagain dia. Tapi itu ada beratnya, ada tekanan mental, tekanan moral yang harus dihadapi. Ada banyak situasi yang gak gampang. Tapi itu juga adalah anugerah. Ya, jadi anugerah itu gak semua selalu tampil dalam bentuk berkat sesuatu yang baik. Kadang-kadang anugerah hadir dalam hidup kita dalam bentuk kesusahan, pergumulan, masalah, tanggung jawab yang berat yang kita pikul. Ya, itu juga anugerah. Kenapa itu bisa disebut anugerah? Karena enggak kepada semua orang Allah memberikan itu. Hanya kepada kita masing-masing. Kan beda-beda ya. Enakan dia dong, dia mah dapatnya berkat. Kenapa saya dapatnya yang susah gitu ya. Tuhan gak adil nih. Wah, kalau boleh milih saya milihnya anugerahnya yang baik-baik lah. Ya kan? Nah tapi anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita sesuai dengan pemikiran Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik buat kita. Apa yang Tuhan pandang ini tepat buat kita. Itu yang dia kasih sama kita. Ada orang-orang yang dikasih anugerah oleh Tuhan, diberi kepercayaan untuk mengelola kekayaan. Jangan bilang itu gampang dan gak punya tanggung jawab ya. Kalau orang yang lupa diri karena kekayaannya, lalu dia kemudian jadi meninggalkan Tuhan dan dia lupa tugasnya harus buat apa kekayaan itu dipercayakan kepada dia.
dia juga nanti akan dihukum Tuhan. Karena Tuhan tuh jelas sekali bilang ya, setiap kita diberkati supaya kita bisa jadi berkat, gitu kan. Setiap kita dikasih sesuatu oleh Tuhan supaya kita bisa memberikan sesuatu dalam hidup kita, berdampak, ya, memberi pengaruh yang baik, yang positif. Nah kadang-kadang ketika kita punya kekayaan kita bisa lupa diri. Lalu kita kemudian hanya menikmati dan puas untuk diri, gitu ya. Lalu kita nggak mau ikut ambil bagian. Wah, pelayanan di gereja, aduh pelayanan di gereja itu bukan tugas saya lah. Saya sibuk ngurus kekayaan saya. Yang nganggur aja, pengangguran yang pelayanan. Padahal Tuhan juga mau pakai orang-orang yang punya harta. Orang-orang juga bisa pakai. Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang punya waktu dan tenaga. Saya emang gak punya apa-apa. Saya tuh dia aja lah yang kaya, yang dipilih jadi pelayan Tuhan gitu ya. Jadi pengurus, jadi ini. Saya emang gak punya apa-apa. Saya cuma punya waktu doang. Saya punya tenaga doang gitu ya. Kita rasa itu gak berguna, gak berarti. Tapi kata Tuhan, apa yang kita punya itu yang harus kita persembahkan. Dan semuanya bisa dipakai Tuhan. Dan enggak cuma yang kaya. Orang-orang miskin dan sederhana pun bisa dipakai Tuhan. Tuhan waktu mau datang ke dunia ini enggak cari perempuan di istana. Tapi dia cari perempuan di desa. Gitu ya. Kenapa? Tuhan mau bilang bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan. Bahkan orang-orang yang sederhana sekalipun bisa dapat anugerah untuk bisa melakukan pekerjaan yang terhormat buat Tuhan. Ya. Untuk bisa dapat berkat. Tapi juga untuk bisa memikul tanggung jawab. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau baca ayat ini terus kita memikirnya, jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya. Mau dapat anugerah? Mau, sudah dikasih anugerah sama Tuhan? Sudah. Kalau kita suruh list, apa nih yang Tuhan kasih sama kita anugerahnya? Ya, ada kaya, ada sehat, ada kesempatan, ya. Masih mampu ini itu gitu kan. Masih bisa mengerjakan sesuatu. Masih bisa lihat ada anak-anak. Atau kalau yang gak punya anak, ada keponakan-keponakan gitu ya. Ada cucu-cucu. Itu semua ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah dalam anugerah itu Bapak Ibu, ada sesuatu pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Dikasih umur panjang, kenapa? Karena masih ada kerjaannya. Kalau kerjaannya udah gak ada kata Tuhan, ayo pulang aja. Nah, udah selesai ya, tinggal rest in peace gitu kan. Tinggal istirahat dalam tenang. Kenapa? Udah gak ada kerjaan. Jadi kalau kita masih dikasih hidup, masih dikasih kerja. Ada pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan mau kita lakukan. Tapi Tuhan badannya harus sehat dong kalau kerja. Enggak. Pekerjaan Tuhan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat maupun juga oleh orang-orang yang sakit. Yang sakit bisa gak menyatakan kemuliaan Tuhan? Bisa. Bisa ya. Berdoa. Wah bahkan ada satu teman di Palembang ya. Itu mamanya sakit, gak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Tapi badannya masih seger, cuma gak bisa bangun, dia lumpuh gitu ya. Terus dia gak bisa ngapa-ngapain, terus dia hopeless, enggak. Yang terjadi apa? Dia mulai bisa terima keadaan dia. Terus dia bisa berpikir dan bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan waktu itu teman saya Pendeta Wahyu Pramudia, Pendeta AWP ya, tugas ke Palembang. Nah mamanya teman ini, teman saya yang satu lagi yang mamanya sakit lumpuh itu, dia bilang, yuk tolong ya datengin mama saya ya, dia sakit.
udah tidur aja di ranjang gitu ya. Nah, Pendeta Wahyu Pramudia tuh pikir, wah ini pasti orang yang mau dikunjungi nih emak-emak lemah gitu ya, pasti nanti akan ada keluh kesah, ya paling dia datanglah doain deh gitu ya. Ternyata waktu dia datang apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia disambut sama suster. Oh mau janjian sama ibu ya? Iya. Udah janjian belum? Belum janjian sih, tapi saya udah anaknya kayaknya udah kasih tahu saya datang gitu ya. Ditanya ke dalam, oh ya boleh terima katanya ya. Terus pas itu dia masuk, dia disapa, dia dikasih salam, terus wah pendeta datang ke rumah saya bersyukur, silakan duduk kata si Oma ya. Sekarang saya mau doa buat pendeta. Terus dia doain si pendeta ini 30 menit. Amin. Terus udah gitu habis itu dia bilang apa lagi? Iya, saya kok doain pendeta doang. Saya belum doain istri dan anak-anak pendeta. Mari kita berdoa lagi. Terus dia berdoa lagi setengah jam lagi ya. Udah selesai 1 jam berarti kunjungan. Terus susternya bilang, ya Pak silakan Bapak sekarang keluar. Loh saya belum berdoa. Kan yang pendeta saya belum doain si Oma gitu ya. Enggak Pak, Bapak waktunya udah habis kata gitu ya. Loh kenapa begitu? Wah pas dia, ayo Bapak ikut saya dulu aja. Pas dia keluar, di ruang tamunya itu ada banyak orang ngantri. Ngantri apa? Ngantri buat didoain. Oma ini sakit, tapi dia melayani Tuhan. Kenapa kok bisa? Karena sakitnya gak bikin dia berduka cita, berkeluh kesah. Oh dulu saya bisa jalan, sekarang saya gak bisa jalan. Dulu saya bisa makan enak, sekarang saya gak bisa makan enak. Dulu saya bisa begini, begitu. Dia gak mengasihani diri seperti itu. Tapi dia hanya bilang apa? Tuhan kalau saya sakit begini tapi masih dikasih hidup, Tuhan mau saya ngapain? Lalu kemudian Tuhan kasih hikmat, dia bisa menjadi pendoa. Dan dia mulai berdoa dan ternyata kuasa Allah bekerja dalam doa-doanya. Sehingga gak perlu pengumuman tapi dari mulut ke mulut orang bercerita. Kalau lagi ada pergumulan datanglah ke rumah Oma itu dan dia akan doakan kamu. Dan mereka ngantri untuk didoakan. Jadi pendeta itu kehilangan kesempatan untuk berdoa gitu ya. Kenapa? Karena si Oma udah habisin 1 jam buat doain dia. Tapi ini saya mau katakan apa? Ternyata udah lemah, udah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk ngurus diri sendiri pun harus diurusin orang lain. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk jadi pemberita anugerah Allah. Kesakitannya tidak membuat dia terhalang untuk bersaksi. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini Tuhan masih kasih kita hidup, masih kasih kita waktu dan kesempatan. Artinya Tuhan masih mau kita kerjakan sesuatu. Terus jangan bilang saya kerjain apa. Tanya sama Tuhan ya. Tuhan mau saya mengerjakan apa Tuhan? Saya nggak terlalu pinter. Saya sangat sederhana. Tapi pasti setiap kita dikasih karunia sama Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat dan pikirkan apa kira-kira yang Tuhan mau saya lakukan sekarang. Nah kemarin di doa bersimpuh saya senang sekali. Ternyata oma nih banyak yang ikutan gerakan Natal ya. 1 bawa 1. Katanya itu waktu didoain, di doa bersimpuh tuh yang didoain semuanya orang-orang Betaria kayaknya ya. Ya. Oma siapa mau doain, mau ngajak suaminya katanya. Mau ngajak cucunya. Ya. Ada yang mau ngajak temennya. Ada yang mau ngajak siapanya lagi, menantunya, besannya. Waduh. Betul. Itu ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya. Berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kasih tahu kepada mereka kabar baik yang kita miliki dalam Tuhan. Jadi boleh gak kita bertanya, bagaimana mungkin saya bekerja buat Tuhan? Boleh, sama kayak Maria ya. Maria kan juga nanya kan,
Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak punya suami. Kata Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melengkapi. Tuhan akan membuat jadi semuanya. Ya. Lalu Maria meresponnya dengan berkata apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut yang engkau katakan. Dia bersedia dipakai Tuhan, dikasih anugerah kehormatan untuk melayani dengan susah payah, nggak apa-apa. Dikasih Tuhan melayani dengan senang, boleh juga gitu ya. Melayani dengan kondisi yang begitu berat gitu kan. Punya anak, akhirnya suaminya atau tunangan yang nggak menceraikan dia, wah dia senang banget nggak? Senang banget. Bisa membesarkan Yesus, anak Allah dalam rumahnya, senang banget nggak? Senang banget gitu kan. Tapi kemudian dia juga mengalami duka cita ketika melihat Yesus yang dia kasihi itu harus ditangkap, harus disiksa, sampai digantung di kayu salib. Ibu mana yang senang? Ibu mana yang akan diam dan rela ketika lihat anaknya yang dia lahirkan, yang dia sayang-sayang, yang dia besarin, harus melihat anaknya diperlakukan dengan tidak adil dan bisa diam. Kita nggak bisa diam ya. Dari anak-anak kita kecil kalau dia diperlakukan nggak adil, kita diam aja. Biasanya pada langsung maju. Makanya kadang-kadang anak-anak berantem, mama bapaknya juga ikutan berantem, gitu kan? Kenapa? Nggak seneng anaknya diapa-apain. Padahal belum tentu anaknya benar, ya kan? Tapi kita udah maju duluan, berantem duluan. Kenapa? Anak kesayangan kita. Nah, Maria mengalami itu. Dan dikatakan dia hanya bisa diam. Dan dia hanya bisa melihat. Dan dia hanya bisa berpikir dalam hatinya. Dan dia harus melihat dan merelakannya. Itu berat banget saya pikir ya. Tapi itu dia pikul. Kenapa? Karena memang untuk itulah Mesias ini, juru selamat ini dilahirkan lewat rahimnya. Supaya nanti dia bisa mati di kayu salib, menjadi penebus dosa bagi setiap manusia. Berat, tapi dia pikul. Dan dia cuma bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Mungkin oma yang di Palembang itu juga bilang ya, beneran nih saya sakit, beneran nih saya harus begini, beneran gak ada jalan lain. Iya. Tetap bekerja bagi Tuhan dengan kondisi lemah. Dan dia terima itu dan dia pikul itu. Dan dia lakukan dengan sukacita. Biarlah hari ini kita yang masih bisa melakukan banyak hal, mungkin ada banyak hal yang berat yang harus kita hadapi. Tapi biarlah kita juga boleh berkata, kalau ini memang harus saya pikul untuk menyatakan anugerah Tuhan dalam hidup saya, maka saya bersedia memikulnya. Ya. Ada yang saat ini menjadi tua dan harus sakit? Ada. Mungkin kita yang datang ke sini juga punya keterbatasan. Opa oma yang ada di rumah beberapa mungkin juga punya keterbatasan. Tapi bukan berarti hidup kita hanya jadi orang-orang yang hopeless. Nggak ada anugerah Allah. Cuma punya hukuman, enggak. Kesakitan kita bisa juga jadi anugerah. Kelemahan kita bisa juga jadi anugerah. Masalah-masalah yang kita hadapi di situ juga anugerah Allah bisa memancar lewat hidup kita. Ketika kita bersedia melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana mungkin masalah saya bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Bisa. Ketika kita menyaksikan seperti tadi Korusmin bilang ya, Paulus di penjara, tapi dia tetap bisa bersuka cita. Berat gak di penjara? Berat. Tapi dengan sukacitanya dia tetap terus memberkati. Dan sukacitanya bukan tempelan, pasang masker senyum gitu ya.
Padahal di dalamnya lagi cemberut, lagi kesel. Tapi gambarnya mukanya muka senyum gitu kan. Itu sukacita tempelan. Nah Paulus nggak begitu. Dia sukacita yang benar-benar keluar dari hati dia, yang terpancar dari mata dia. Nggak pakai tutup masker gitu ya. Sukacita yang real. Nah biarlah kita juga boleh mengalami itu. Kenapa? Karena semua hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan dalam anugerah itu Tuhan berkata dia akan beserta kita. Dan karena itu biarlah kita boleh pikul semuanya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Kalau aku harus tetap sehat, biar aku lakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang-orang sehat. Ketika aku harus sakit, aku tetap mau bekerja, menyatakan kemuliaan Tuhan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang sakit. Jadi baik kita sehat maupun sakit, kita tetap bekerja buat Tuhan. Kita punya banyak uang atau kita nggak punya uang, kita juga boleh tetap bekerja buat Tuhan. Kita punya banyak waktu atau punya sedikit doang waktunya, biarlah kita juga boleh gunakan yang sedikit dan yang banyak itu buat Tuhan. Supaya seluruh hidup kita boleh bilang, sungguh anugerah Allah ada dalam saya. Karena saya diberi tugas, diberi tanggung jawab. Ibu-ibu yang sudah ikut, bapak-bapak yang sudah ikut program 1 bawah 1, ya, saya acungin jempol, ya. Nah sekarang doakan. Yang belum ikutan, yuk ikutan, ya. Sesuatu yang bisa kita lakukan, biar kita lakukan. Supaya anugerah itu boleh benar-benar bisa berkarya dalam hidup kita. Sehingga kalau nanti kita ketemu Tuhan, bukan cuma kita sendirian. Tuhan, ada juga nih buah pelayanan saya, gitu ya, yang kita tenteng. Siapa? Ya mungkin orang-orang yang kita doakan hari ini. Ya, mungkin ada banyak kesaksian hidup kita yang boleh jadi berkat. Dengan segala kesederhanaan kita, Tuhan menolong kita. Anugerah Allah itu gak semuanya isinya berkat. Kadang-kadang ada tanggung jawab, kesusahan, dan pergumulan. Tapi kalau semuanya tetap dipikul dengan tetap percaya bahwa Allah bisa bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa yang baik, dan kita bersedia taat, maka kita akan mendapat kasih karunia Allah. Sehingga semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa mendatangkan sesuatu yang baik. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk bisa menerima anugerah yang Kau berikan kepada kami. Entahkah anugerah itu berupa umur panjang, hidup sehat, banyak anak, ataupun juga banyak kekuatan, kemampuan dan sebagainya yang Tuhan berikan. Tapi kadang-kadang kami juga harus menerima anugerah dalam bentuk sebuah tanggung jawab yang begitu besar. Di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami untuk bisa melihat bahwa ketika Engkau memberi anugerah, Engkau akan bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan apa yang baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami untuk bisa berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tolong kami untuk bisa taat, untuk hidup seturut dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah ayat hafalan kita itu diambil dari Lukas 1 ayat 38 ya. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, itu ayat hafalannya ya. Lukas 1 ayat 38. Baik, Bapak Oma. Mari Bapak Ibu, Pak Oma, kita bangkit berdiri.
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam doa syafaat. Yuk mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Yohana yang saat ini sedang sakit, flu, batuk. Biarlah Tuhan yang berikan juga pertolongan kepadanya. Untuk Ibu Mariati yang sakit pinggang dan pusing, Tuhan, Engkau yang boleh menolong Ibu Mariati, Engkau yang boleh menjamah sakit di pinggangnya dan pusing di kepalanya. Tuhan yang tahu semua penyebabnya dan Tuhan yang berkenan menjamah dan menyembuhkan. Untuk Melani, Ibu Melani, kami berdoa Tuhan, dia yang sedang sakit. Tuhan yang tahu kondisinya Ibu Melani. Tuhan juga yang boleh berikan pimpinan dan pertolongan yang diperlukan dan dibutuhkan. Untuk teman kami Ibu Lani yang juga sakit kakinya, Tuhan kiranya Engkau juga boleh berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan, sehingga Ibu Lani juga boleh mengalami anugerah Tuhan. Dan juga saat ini kami berdoa untuk Ibu Sri Rahayu, yang saat ini Tuhan dia sedang rasa lemas dan muntah-muntah. Dia sedang dirawat di rumah sakit Pelni. Tuhan yang tahu kondisi Ibu Sri, biarlah kiranya Tuhan juga boleh berikan pertolongan yang diperlukan dan dibutuhkannya. Bapa, ketika saudara-saudara kami di tengah-tengah segala kesakitan dan kelemahan tubuh mereka, Tuhan kami tahu mereka merasa begitu berat dan tidak nyaman. Biarlah kiranya Tuhan berikan kepada mereka kasih karunia. Berikan kepada mereka anugerah yang boleh menguatkan mereka. Sehingga di tengah-tengah kesakitan mereka, mereka boleh melihat kuasa Allah turun atas mereka, menaungi mereka. Entahkah Allah menyembuhkan mereka dengan kuasa yang bekerja di dalam mereka, ataukah Engkau boleh memberikan kekuatan yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah setiap mereka boleh dipakai untuk bisa menyaksikan cinta kasih dan kebesaran Tuhan. Kami serahkan juga untuk oma-oma atau opa-opa yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Tuhan yang tolong mereka juga dengan segala kondisi mereka. Berikanlah pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan juga yang tahu segala keterbatasan yang membatasi mereka untuk bisa pergi ke gereja. Tapi biarlah kira Tuhan tetap berikan sukacita. Tuhan tetap pakai mereka menjadi saksi di tengah-tengah segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Kami mau bersyukur untuk mereka dalam segala keterbatasan boleh datang ke tempat ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga boleh teguhkan dan kuatkan setiap kami yang datang dengan kelemahan. Baik kelemahan secara fisik ataupun juga kelemahan secara mental kami Tuhan. Kami capek, kami lelah menghadapi berbagai macam kesusahan, kesulitan, menghadapi berbagai macam situasi-situasi sukar. Mari Tuhan beri kami pertolongan yang kami perlu. Biarlah anugerah-Mu boleh menjamah kami, boleh menguatkan kami, dan boleh memampukan kami untuk bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami kepadamu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Opa Oma, saatnya kita mempersembahkan korban syukur ayat
yang mendasari persembahan syukur diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita beri syukur, nyanyian syukur. Yuk bagi petugas yang ini, Yohanes. Sekarang beri syukur, hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bait kedua. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Kami mengundang Opa Oma semua bangkit berdiri menyanyikan Karunia Baik Semua. Karunia baik semua dan segenap hidupmu, pemberian Tuhan jua dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa menjaga Pawongso tersebut berapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu yang telah membimbing kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kebaktian Betaria. Terima kasih untuk Pendeta Lina yang telah menyampaikan firman-Nya. Semoga firman itu jadi pedoman buat kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami mempersembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai sebaik-baiknya. Kami ucapkan syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan nyanyian pengutusan Jalan Serta Yesus. Sambil gerak badan, jalan. Jalan serta
Ya, Bapak Ibu, Opa Oma biar seperti lagu ini ya. Jalan serta Yesus setiap hari. Dalam suka, dalam duka. Jadi jalan terus ikut Yesus. Jangan cuma kalau lagi suka ikut, kalau duka enggak. Atau kadang-kadang ada orang-orang yang lagi duka baru ikut. Kalau lagi suka enggak, lupa gitu ya. Nah, lagu ini bilang suka maupun duka kita tetap jalan beserta Yesus. Dapat anugerahnya berupa berkat yang baik-baik, dapat anugerahnya berupa tanggung jawab yang berat-berat, tetap harus jalan serta Yesus ya. Karena Tuhan akan beserta kita. Maka dari itu biarlah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya meneguhkan dan menguatkan langkah kita, untuk kita bisa tetap berjalan mengikut Tuhan Yesus, dalam suka, dalam duka, dalam setiap hal yang baik yang kita hadapi, ataupun juga dalam setiap kesusahan kita. Tuhan, tolong kami mengikut Engkau dengan setia sampai Engkau datang kembali. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Ya, mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta lisan hari ini adalah pertama ucapan terima kasih kepada Pendeta Lina dengan temanya Tuhan memberi anugerah ya. Jadi anugerah yang suka dan duka juga tetap terima ya. Lalu yang kedua ucapan terima kasih kepada Penutua Susin yang telah melayani di Betaria. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada liturgos kita Pak Rusmin nih, yang telah membawakan lagu-lagunya dengan bersemangat, Pak Rusmin. Bagus sekali. Diingatkan kembali bahwa minggu depan adalah Natal Betaria ya. Minggu depan Natal Betaria dengan pembicara Pendeta Luther Tan, lalu liturgosnya Ibu Jenny Sanusi. Dress code-nya adalah atasnya bajunya merah ya. Atasnya merah, lalu bawahnya warna gelap ya. Kemudian ada lomba, yaitu lomba tebak lagu, dan dinyanyikan. Ada lomba juga tebak kata ya. Dan juga Ibu semua yang hadir diberi kesempatan untuk fashion ya, fashion dengan atribut Natal. Nanti akan dinilai ya. Lalu hari ini ada pemeriksaan kesehatan dengan tes gula darah ini gratis. Tapi ada tes kolesterol dengan biaya 20.000 yang daftar dengan Busutarium. Kemudian tes asam urat 15.000 ya per orang. Lalu, ini tanggal 25 ya. Jadi pada tanggal 18 atau 25 Betaria kan nggak ada kebaktian, gabung dengan kebaktian umum. Di situ ada kegiatan ya 25 Desember itu. Bagi umat dipersilakan memakai pakaian adat daerah. Jadi bagi umat tanggal 25 Desember Natal ya, di Betaria nggak ada, kita ikut yang kebaktian umum. Ini bagi umat dipersilakan memakai pakaian adat daerah saat datang di kebaktian Betaria kebaktian Natal 25 Desember. Kebaktian intergenerasi, yaitu dengan pakaian congsam
kebaya, ulos, blangkon, kain sari, batik, dan sebagainya. Apa aja yang punya ya, bisa pakai pada kebaktian Natal intergenerasi nanti 25 Desember ya. Periksa darahnya di ruang perpus. Di Oh. ruang perpusnya periksa. Oh ya, ada ralat sedikit, pemeriksaan darahnya di ruang perpustakaan ya. Jadi karena ruangan ini mau dipakai dengan pelantikan dengan ramah tamah dengan Tabita ya. Bentar dulu. Oh ya, jadi apakah ada kesaksian Pak Rusmin? Nggak ada. Oh, nggak ada kesaksian. Silakan Bu Caihun untuk ayat hafalannya, dan ada jemaat baru Ibu Licong. Ibu Licong ada? Oh, sorry, Bapak Licong ya? Ada yang jemaat baru? Ya, Bapak Licong silakan maju. Jadi Bapak Ibu tunggu sebentar, ada jemaat baru Bapak Lencong. Ya. Silakan Mbak. Perkenalkan nama Bapak, Ya. Nama saya Lencong. usia berapa Pak? Usia 65 tahun. Tinggalnya di Asal dari Banten. tinggalnya di sini di mana Pak? Di itu apa Gang Kecap paling ujung. Gang Kecap, Iya. nomor Paling ujung nomornya aduh. paling ujung ya. Maaf Bapak. Usianya berapa Usia tadi? 65, sio ayam. 5 tahun. Oke ya. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk jemaat baru ya. Selamat datang ya Pak ya. Kami mengucap syukur. Minggu depan bisa datang karena minggu depan ada Natal Betaria, jamnya sama tapi tidak di sini ruangannya, di depan ya. Nah. Iya, tetap di sini. Oke, Pak, silakan duduk dulu. Iya. Hari ini tidak ada ayat hafalan. Ayat hafalan nanti saja karena sudah jam 10.30. Bapak Ibu mau nanti pemeriksaan kesehatan, jadi tidak cukup waktunya. Kita bangkit berdiri bersama-sama saja, kita nyanyikan Mars Betaria. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baga, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama. Anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga. Sekali lagi, Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baga, surya bahagia. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama. Agar mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga, teladan berharga, teladan berharga. Satu pengumuman terakhir, ya, satu pengumuman terakhir. Minggu depan kita Natal Betaria. Jam 9 pagi, ruangannya di ruang depan bawah ya. Jadi jangan masuk ke dalam sini. Nah, Bapak Ibu boleh bawa temannya, tetangganya ya, yang lansia, yang usianya sudah lanjut usia. Silakan dibawa ya. Jadi bawa tetangga, bawa saudara, bawa teman ya, silakan di ruang depan. Oke, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.